إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama mengungkapkan, melantunkan pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan nikmat kepada kita, zat yang memberikan hidayah kepada kita. Hingga sampai detik ini hidayah dan nikmat-nikmat Allah tersebut sungguh sangat banyak jumlahnya, tidak terhitung nilainya. Maka kewajiban kita mensyukuri nikmat-nikmat ini adalah dengan cara yang benar. Adapun cara yang benar ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat adalah seperti apa yang telah diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius, serta memperbaiki kualitas ibadah kita dengan ikhlas dan tulus. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini terbaik sepanjang masa, yang patut kita contoh semua aspek kehidupannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada beliau, sahabat beliau, ahlul bait beliau, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti beliau sampai akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang beriman, ketahuilah bahwasanya keimanan itu yang dimiliki oleh hamba tersebut pasti akan mengalami yang namanya naik turun, tidak stagnan di dalam satu kondisi, baik itu naik terus ataupun turun terus. Itulah manhaj aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam meyakini iman itu bisa naik dan bisa turun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para ulama kita terdahulu sungguh telah menerangkan kepada kita apa itu hakikat iman. Mereka rahimahumullah menjelaskan al-imanu
keimanan adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa qawlu bil lisan, dan diungkapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan dibuktikan dengan amalan-amalan soleh yang lahir dari tubuh kita. Yazidu bit ta'ah, dan iman itu akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan seorang hamba. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan turun dengan berbagai sebab kemaksiatan yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang singkat ini, mari kita sama-sama memahami konsep akar keimanan yang paling kokoh. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, perihal akar keimanan yang paling kokoh ini pernah suatu ketika diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Inna awsaqa 'ural imani", sesungguhnya akar keimanan yang paling kuat adalah an tuhibba fillah, engkau mencintai segala sesuatu karena Allah, wa an tabghada lillah, dan engkau membenci sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsep inilah, konsep cinta dan benci karena Allah, hal ini diterangkan oleh agama kita dengan sebutan al-wala, cinta karena Allah, dan al-bara, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seseorang ketika menginginkan keimanannya tetap kuat, senantiasa tertata dengan baik, hendaknya dia memperhatikan akar keimanan tersebut, yaitu bagaimana dia selama hidupnya, selama kesehariannya, dia cinta sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah, ataukah sebaliknya, dia membenci sesuatu karena hawa nafsunya, dia mencintai sesuatu karena hawa nafsunya, dan hal tersebut ketika dilakukan karena hawa nafsu tentunya akan berbalik dengan konsep keimanan yang paling kokoh. Artinya dia merupakan konsep keimanan yang paling rendah, bahkan lawan dari keimanan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberikan kata kunci bagaimana seseorang bisa mendapati keimanannya itu sempurna. Beliau bersabda, "Man mana'a lillah", barang siapa yang menahan sesuatu karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghadha lillah, dan dia benci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibba fillah, dan dia cinta sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, wa ankaha lillah, dan dia juga menikah karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala imanahu, maka sungguh dia telah sempurna keimanannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai gambaran tersebut adalah kata kunci bagaimana tata caranya kita ketika menginginkan iman kita stabil, tetap kokoh akarnya, yaitu memperhatikan terhadap apa yang telah diberikan kata kunci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita tidak memberi sesuatu, kita tidak menahan sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu kita. Kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang tidak karena hawa nafsu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita membencinya, bukan karena hawa nafsu kita semata, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tatkala kita menginginkan, kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara kiat-kiat mengetahui cinta kita dan benci kita karena Allah Subhanahu wa taala adalah memperhatikan apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut ataukah Allah membenci terhadap sesuatu tersebut. Kita ambil contohnya, kita mencintai ketaatan, kita mencintai kebaikan, kita mencintai kejujuran karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal tersebut. Kita mencintai si fulan karena dia adalah orang-orang salih, karena dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, karena dia adalah wali-wali Allah, orang yang Allah kasihi. Dan kita membenci keburukan, kita membenci kedustaan, kita membenci kefajiran dan kemaksiatan adalah karena Allah Subhanahu wa taala membenci hal-hal tersebut. Kita juga membenci si fulan misalkan karena si fulan tersebut adalah perbuatannya senantiasa menjauhkan hamba-hamba Allah dari beribadah kepada Allah. Kita membenci si fulan karena perbuatannya selalu mendusta, karena perbuatannya selalu menyeleweng dari syariat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga membencinya, maka kita juga ikut membenci hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara tata cara mengetahui kestabilan iman kita. Kita benar-benar memperhatikan apa yang condong, apa yang keluar dari perasaan kita, apa yang keluar dari lisan kita, dan apa yang keluar dari perbuatan kita tidaklah benar-benar kita lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan kita juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasannya akar keimanan yang paling kuat di dalam agama ini adalah kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan kita membenci sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan konsep al-wala dan al-bara dalam agama kita. Maka di khutbah yang kedua ini secara singkat kita ingin mengkaji, kita ingin memahami bagaimana tata cara mengatur kestabilan iman kita kembali, yaitu yang pertama para ulama salaf rahimahumullah menjelaskan bahwa yang pertama adalah senantiasa kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, senantiasa mencari ilmu, senantiasa mendekat dengan ilmu, dan ilmu yang kita maksud tentunya adalah ilmu syar'i yang mana telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan tentang pengertian ilmu. Al-ilmu ma'rifatul haqqi bil adillati, bahwasanya ilmu itu yang dimaksud
adalah mengetahui hakikat kebenaran dengan bukti-bukti atau dalil. Ma'asyiral muslimin, setelah kita menuntut ilmu, mengetahui ilmu, dengan itu kita akan bisa tetap teguh mengikuti yang hak, mengikuti kebenaran, sehingga harapannya kestabilan iman kita terus terpupuk dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mengintrospeksi hati, tidak melepaskan perasaan, tidak melepaskan rasa cinta dan benci kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Terus mengintrospeksi hati kita, gerak-gerik yang ada di dalam perasaan kita, prasangka kita. Mari kita sama-sama mengevaluasi untuk kesuburan iman kita dan kekuatan iman kita. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwasanya di antara bentuk penjagaan iman adalah senantiasa mengevaluasi ibadah jasad, ibadah yang telah kita lakukan setiap hari. Apakah itu sudah khusyuk? Apakah itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi kita? Apakah itu sudah termasuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu ibadah yang justru sebaliknya dilarang dikerjakan dalam agama kita ini? Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya patut kita ketahui bersama bahwasannya sejatinya musuh kita, yaitu setan, tidak akan membiarkan kita untuk iman kita subur, untuk iman kita kuat, untuk iman kita terus naik meningkat. Maka dengan upaya setan dan berbagai usahanya, ia akan menggoda kita dari arah depan, dari arah samping, dari arah kanan, kiri dan belakang, yang mana hal itu tersebut memberikan tujuan untuk melemahkan iman kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang patut kita ketahui kembali bahwa orang-orang yang beriman tidaklah lepas dari yang namanya ujian atau musibah atau hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ujian, musibah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin adalah bertujuan untuk menghapus dosa-dosanya. Atau jika terhapus dosa-dosanya, maka jika dia tetap kembali berbuat dosa, hal tersebut memiliki tujuan untuk mengingatkannya agar segera bertobat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya di antara kiat-kiat menguatkan hati kita, menguatkan iman kita juga kembali adalah dengan cara memperbanyak bersyukur dan bersabar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama salaf, bahwasanya bersyukur dan bersabar adalah kunci di antara menjaga keimanan kita. Ma'asyiral muslimin, di akhir khutbah ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kestabilan iman kita terus menaik dan terus meningkat karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi wa na'udzu bika min syarri kullih ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan wa itqan wa husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi 'ala tamam.